Halo guys, ini saya dapat kiriman sebuah router dari subscriber yang ada di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Router ini kondisi rusak. Ini adalah router tenda. Ini dia tenda F3 wireless N300 SE setup router. Tenda F3 ini versi 4. Untuk tegangannya ini 9 volt 600 mA. Untuk IP addressnya 192.168.0.1. Ini dia untuk nama WiFi-nya, ini di sini. Untuk router ini menurut keterangan dari pemiliknya, bahwa untuk router ini keluhannya adalah tidak bisa panggil IP address-nya melalui komputer, atau intinya ini tidak bisa terhubung ke komputer. Oke, ini akan saya kasih tegangan dulu. Tegangan 9 volt. Oke, ampere naik 232, ya sekitar 200-an. Dan ini artinya untuk routernya ini bekerja, bisa bekerja. Untuk sistemnya ini bekerja. Ini saya cek untuk SSID-nya ini muncul. Ini dia SSID-nya muncul, tenda 8F3228. Dan ini lancar saja bila menggunakan WiFi, sinyal WiFi. Dan ini dia. Ini sudah saya konekkan melalui WiFi dan langsung masuk ke IP address-nya, masuk ke settingannya. Ini artinya bila menggunakan WiFi lancar, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Namun untuk kendalanya ini tidak bisa terkoneksi ke komputer menggunakan kabel LAN. Ini saya coba dulu. Nah, ini saya matikan dulu untuk WiFi-nya. Nah, ini dia untuk IP address-nya tidak mau. Ini tetap tidak bisa terkonek untuk ke jalur LAN 1, LAN 2, dan LAN 3. Mungkin untuk router ini memang harus ke jalur WAN untuk memanggil IP address-nya. Oke, untuk langkah pertama ini perlu dicek dulu, diperiksa, kan saya bongkar.
Dan sebelumnya di sini akan saya cek dulu untuk soketnya. Nah, di sini ini terlihat di kamera, entah kelihatan atau tidak. Ini sebenarnya ini terlihat di sini untuk tembaganya ini sudah mulai berjamur atau korosi atau teroksidasi atau kekrepen bahasa Jawanya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi menjadi penyebab tidak bisa terhubungnya atau koneksinya kurang bagus antara jalur yang ada di soket ini. Dan di sini juga tampak sangat kotor sekali, dan ini juga ada bau-bau seperti minyak telon atau minyak kayu putih. Mungkin ini pernah ketumpahan di bawahnya. Oke, ini akan saya bongkar dulu. Untuk bongkarnya ini saya siapkan obeng positif dan obeng negatif. Untuk bautnya di sini cuma ada 2. Di sini 1, 2, cuma di sini saja. Dan untuk cara bongkarnya ini juga cukup mudah. Bisa dicongkel sedikit, pelan-pelan saja, congkel ke arah sini. Ke arah atas. Nah, oke, seperti ini isinya untuk mesinnya, mainboardnya. Nah, ini dia guys, untuk IC chipset atau SoC ada di sini. Ini untuk IC firmware. Di sini ada kode buat mainboardnya ini. Dan ini juga tampak sangat kotor sekali. Untuk kaki lampu LED-nya di sini juga sudah tampak korosi. Nah, ini dia, ini sudah tampak korosi. Ini tadi bila menggunakan sinyal WiFi bisa bekerja dengan normal dan lancar, sistemnya pun juga bekerja dengan lancar. Jadi artinya untuk area kerusakan ini kemungkinan berada di jalur WAN saja, antara jalur WAN sampai ke transformer di sini, lalu ke jalur-jalur komponen penghubung di sini, komponen-komponen kecil, dan sampai ke IC SoC. Kemungkinan kerusakannya cuma sampai di situ saja untuk areanya. Karena di sini tadi lumayan korosi dan sangat kotor, maka di sini akan saya bersihkan dulu untuk
korosi-korosi ini tadi yang ada di jalur WAN. Nah, siapa tahu mudah-mudahan penyebabnya adalah dari jalur yang korosi ini tadi. Dan sebelumnya untuk jalurnya ini juga akan saya cek dulu. Untuk jalur yang ada di soket. Untuk jalurnya ini tampaknya lumayan aman, namun ada banyak korosi, jadi akan saya bersihkan dulu. Oke, ini tadi sudah saya bersihkan untuk jalur-jalurnya yang di sini, soketnya di sini juga, yang di sini juga saya bersihkan. Sekarang coba tes lagi, tancapkan adaptor. Oke, ampere naik. Masih belum bisa, guys. Dan ini IC SOC nya atau chipsetnya juga lumayan panas. Di sini tetap tidak terkoneksi.
masih tidak terkoneksi. Dan sekarang ini ampernya turun, ini lampunya tidak berkedip. Coba di boot ulang. Oke, ini sekarang sudah bisa terkoneksi. Namun untuk IC chipsetnya atau SoC-nya ini juga sangat panas sekali. Overheat. Dan ini bisa terbuka di komputer. Namun lampu LED-nya ini diam kembali. Hanya menyala. Coba saya cek lagi. Tadi sebentar bisa terkonek. Dan sekarang untuk SSID, sinyal SSID atau Wi-Fi-nya hilang. Setelah lampunya ini tidak berkedip, hanya menyala. Nah, sekarang berkedip lagi. Dan tadi juga sempat terkoneksi dengan komputer, sempat sebentar terkoneksi, dan sekarang sudah tidak terkoneksi kembali. Nah, ini sekarang sinyal Wi-Fi-nya atau sinyal SSID-nya hilang kembali. Di sini lampunya berhenti, tidak berkedip. Dan ini sangat panas. Untuk chipsetnya ini sangat panas. Bisa dibilang tidak wajar. Nah, ini berkedip kembali. Coba saya cek untuk. Nah, ini sinyal Wi-Fi-nya muncul kembali. Nah, ini bisa diambil kesimpulan kemungkinan besar di sini kerusakannya ada pada IC chipsetnya atau IC SoC-nya. Ini sangat panas sekali. Dan ini sekarang lampunya malah mati. Nah, ini dia. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya guys. Jadi ini bisa dipastikan untuk IC-nya, IC SoC atau IC chipsetnya ini sudah rusak, sudah koit, sudah mati atau sudah error. Karena panasnya sangat over. Oke, jadi untuk proses perbaikan kali ini tentang untuk tenda F3, jadi ini belum membuahkan hasil karena di sini ternyata untuk chipsetnya atau IC SoC-nya ini sudah tewas, sudah rusak. Tadi juga sudah sempat saya cek untuk tegangan-tegangannya semuanya normal. Tidak ada masalah kendala di tegangannya. Oke.
Oke guys, jadi seperti itu ya guys. Ini untuk saat ini belum membuahkan hasil. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi, IC untuk elektronik, IC untuk router, firmware router ataupun firmware elektronik yang lainnya, bila ingin memesan IC yang sudah diisi, bisa memesan ke Pikom Lodaya Blitar. Bisa memesan melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui marketplace Pikom Lodaya Blitar yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau tinggal langsung cari saja nama tokonya Pikom Lodaya Blitar. Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di YouTube. Sebelum membeli, silahkan bisa bertanya dulu, bisa kirim chat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini, silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih, thank you.